warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ijan nggih. Saya sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai dilema etika pengambilan keputusan di sekolah saya. Sebelumnya saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMK Cokro Abinoto Sorgo Banjarnegara terkait ada beberapa pertanyaan nggih Ibu, mohon waktunya nggih. Ini mengenai dilema etika yang pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah SMK Cokro Abinoto Sorgo Banjarnegara. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang Mbak Mega tujukan ke saya. Terima kasih sekali. Ini terkait dengan etika dalam pengambilan keputusan, karena kita di sekolah swasta yang tentu saja etikanya dalam pengambilan keputusan itu beragam, banyak dari beberapa sumber, beberapa masalah. Masalah yang sering saya hadapi di sini adalah terkait dengan wali murid. Wali murid ini biasanya saat akan ada ulangan, baik tengah semester maupun akhir semester. Di sini banyak wali murid yang datang ke sekolah itu meminta kebijakan dalam hal keuangan, dalam hal pembayaran. Karena kita di sekolah swasta, sehingga kita diperbolehkan untuk menarik bayaran, menarik dana dari siswa untuk kegiatan di sekolah. Ini biasanya mendekati ulangan, itu banyak wali murid yang datang ke sekolah, di situ minta kebijakan untuk perihal si anak untuk tetap bisa mengikuti ujian atau ulangan ada di sekolah. Ini biasanya di sini hatinya itu harus bicara. Hati harus bicara, tidak mungkin kita tidak mengizinkan anak itu untuk mengikuti ulangan, untuk mengikuti semesteran. Hanya karena anak belum membayar, tidak mungkin anak tidak boleh ikut ujian. Di sini memang diwajibkan, yang penting saat anak masih punya tanggungan, anak tetap boleh mengikuti ulangan, namun di sini harus orang tua datang ke sekolah. Kenapa orang tua kita datangkan ke sekolah? Ini maksudnya agar kita bisa cross check, kita bisa tahu kenapa anak sampai punya tanggungan. Kemudian kalau kita mendatangkan orang tua, kita jadi tahu bahwa betul-betul orang tua sudah memberi kepada anak, atau orang tua belum memberi kepada anak. Sehingga nanti di situ kita tahu kalau memang betul-betul orang tua belum memberi, tidak masalah. Karena memang di sini kita itu sekolah yang kita memang betul-betul mau membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Di sini jadi anak tetap boleh mengikuti tes. Kemudian kalau kok ternyata anak sudah diberi namun tidak sampai ke sekolah, sehingga orang tua tahu, sehingga nanti anak tidak terlanjur, tidak berlarut-larut dalam melakukan kebohongan, seperti itu. Menarik sekali ya Bu, ternyata pengambilan keputusan itu sangat beragam, tapi yang utama tadi wali murid gitu. Nah, pastinya dalam pengambilan keputusan itu kan ada nilai-nilai gitu. Menurut Bu Farida itu nilai-nilai kebajikan apa yang muncul ketika dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai maksudnya? Nilai-nilai misalkan ketika nilai-nilai dalam kepedulian terhadap orang tua itu yang muncul ketika saat pengambilan pada saat kegiatan ini, bagaimana ya sebenarnya? Saya di sini jadi tahu luar biasa. Ternyata anak-anak kita itu banyak anak-anak yang bukan dari kota, kebanyakan dari gunung dan berangkat dari ekonomi yang beragam. Di sini banyak yang ekonominya itu menengah ke bawah. Lah di situ kadang hati saya itu seperti, Masya Allah,
rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata, karena di situ saya betul-betul harus memberikan keputusan, namun keputusan di situ jangan sampai saya melemahkan orang tua wali murid yang betul-betul dari ekonomi yang kurang, seperti itu di sini kan. Pokoknya yang jelas kami tetap memotivasi orang tua agar orang tua itu semangat untuk bekerja, tetap menyekolahkan anak-anaknya, dan untuk tetap memprioritaskan untuk biaya sekolah. Jadi kalau sudah ada, untuk segera memperhatikan anaknya dalam biaya sekolah. Berarti tadi bagus sekali Bu, ternyata rasa peduli dan kemanusiaannya Bu itu sangat muncul sekali ketika pengambilan keputusan. Yang penting anaknya itu tetap sekolah dan semangat. Kemudian hal-hal apa saja yang menurut Bu Farida itu efektif ketika pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif itu sebenarnya kalau sama-sama kita itu melakukannya sama-sama, artinya di saat kita memberikan keputusan itu harus terutama dari kita, dari lingkungan sekolah ini, dari guru, karyawan, itu harus mendukung kebijakan-kebijakan dari sekolah, sehingga nanti saat sudah mendukung, maka nanti saat kita akan actionkan itu nanti merasa ada kekuatan. Gitu. Jadi kita bukan sendiri, tetapi di sini banyak kita di sini bareng-bareng untuk sama-sama memajukan sekolah dengan kebijakan-kebijakan yang jangan sampai menjerumuskan yang lain. Dan intinya kolaborasi dengan semua warga sekolah. Warga sekolah, betul. Tentunya pada saat pengambilan keputusan, Bunda pasti memiliki tantangan nih Bu. Ya. Nah, tantangan yang Bu Farida alami ketika mengalami kasus yang tadi bagaimana Bu? Tantangannya itu ya berat sekali ya. Namun di sini karena sebagai seorang pimpinan itu tidak boleh baper. Jadi saya selalu saya tidak mendengarkan apa-apa dan tidak melihat apa-apa yang akan melemahkan. Yang akan melemahkan saya sebagai seorang pimpinan di sini. Jadi tidak baper dan tetap optimis untuk kebaikan. Kita tidak baper dan optimis, pastinya fokus berarti tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Memang ini yang namanya kita memang ini di fase perubahan. Artinya kita merubah dari hal-hal yang sebelumnya sudah dijalankan, namun seiring berjalannya waktu kan tidak mungkin kita itu ajak, tetapi kita memang harus berubah sesuai dengan zamannya. Dan di sini memang tantangan juga, tantangan yang luar biasa di sini. Namun saya anggap bahwa itu adalah salah satu seni menjadi seorang pimpinan. Ketika tadi ada pengambilan keputusan, apakah Bu Farida itu langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Saat pengambilan keputusan, ini apabila ada hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah, ini saya didampingi dengan beberapa wakil kepala sekolah, itu ada 4 wakil kepala sekolah. Biasanya kalau ada masalah-masalah, saya selalu mengumpulkan para wakil kepala sekolah. Di sini kita berdiskusi. Kemudian nanti hasilnya itu nanti setelah kita berdiskusi dan ada hasilnya baru kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, tentunya pasti kan selama pengambilan keputusan ada beberapa faktor faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Faktornya ini tadi saya sampaikan bahwa penting sekali di sini kita di sekolah itu kerja tim. Jadi kerja tim itu manakala kita hanya bekerja sendiri saja semuanya akan berat. Tetapi apabila kita berkolaborasi, kita kerjasama dengan para wakil kita, kemudian nanti di situ nanti baru kita nanti setelah kita diskusi dengan teman-teman di situ semuanya akan enak. Karena kerja tim itu bukan kerja hanya kepala sekolah saja, tetapi di sini tim lah. Makanya untuk itu kan yang namanya tim itu harus satu suara, satu misi,
satu tujuan. satu tujuan. Oke Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Farida. Pastinya dalam pengambilan keputusan itu ada pembelajaran nih Bu. Menurut Bu Farida, apa yang Bu Farida petik dari keputusan dilema yang sudah Bu Farida penuhi? Pembelajaran yang dari apa yang Bu Farida sudah lakukan itu kan pastinya ada tadi tantangan segala macam itu. Menurut Bu Farida, umpan balik atau refleksi dari pembelajaran seperti itu gimana? Pembelajarannya yang pengalamannya ini luar biasa ya teman-teman. Saya selalu merangkul wali murid ya. Wali murid silahkan, saya open, silahkan ada masalah ada apa untuk bisa didiskusikan, diselesaikan di ruang kepala sekolah. Kemudian di situ saya senang sekali karena saat kita wali murid mau datang langsung kepada saya, di situ secara otomatis saya merasa bahwa wali murid itu perhatian dengan saya. Mereka senang dengan saya, di situ akhirnya kita menjadi tidak hanya sekedar teman, tetapi juga menjadi saudara. Terima kasih Bu Farida sudah memberikan beberapa pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Ternyata alhamdulillah dari pembelajaran yang sudah Bu Farida alami itu ternyata adanya suatu kolaborasi juga nih Bu sama orang tua dari siswa. Sehingga dengan itu adanya seperti ini terjalin guys komunikasinya harus baik. Dari saya cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dari apa yang sudah Bu Farida ceritakan pengalaman nanti bisa bermanfaat untuk saya belajar menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak, semangat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas waktu yang mungkin saya dari SMA Sekolah akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dari satu tentang pengambilan keputusan tentang sekolah. Di sini saya akan yang pertama itu mengambil kasus-kasus yang pernah dialami Bapak Sudarto selama menjadi kepala sekolah di SMA Setu Bajajara. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Untuk yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kaitannya dengan identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau moral, tentu identifikasi beberapa masalah ini dan terlihat dari pola atau dari keseswaan atau guru atau yang lain terkait dengan masalah tersebut. Kita identifikasi dari tim dari kita nantinya untuk bahas bersama terlebih dahulu dari tim kaitan dengan identifikasi yang berkaitan dengan dilema etika terutama di SMA 1 dan negara. Untuk kasus-kasus biasanya seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan ketika identifikasi dengan tim kesiswaan? Misalnya untuk dilema etika ini yang terjadi di sekolah kaitannya dengan siswa yang mendapatkan tugas mengikuti lomba baik di jenjang kabupaten, provinsi ataupun nasional. Dalam mengikuti lomba ini tentu dalam persiapan maupun pelaksanaan akan menggunakan pembelajaran, sehingga ini merupakan dilema etika. Salah satu ini merupakan tugas sekolah, di sisi yang lain harus menggunakan pembelajaran dari Bapak Ibu. Ini yang kita salah satu permasalahan dilema etika yang ada di sekolah. Intinya kita mengikuti lomba ini Pak, baik di kabupaten maupun sampai ke provinsi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi mengenai siswa lomba di mana ada dua kepentingan yang sama-sama
benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kaitan dengan dilematika, kita identifikasi berkaitan dengan masalah dilematika terhadap siswa. Ini kita komunikasi dengan tim sekolah, kita bahas bersama, koordinasi bersama berkaitan dengan dilematika yang ada di sekolah. Ini tadi siswa mengikuti lomba dan sisi lain harus meninggalkan pembelajaran dengan baik. Ini kita koordinasi bersama dengan sekolah atau dengan sekolah. Dan selanjutnya dari pembahasan ini nantinya bisa kita ambil keputusan berkaitan dengan dinamika dan kemudian juga perlu masukan dari Bapak Ibu kaitannya dengan pengambilan dan keputusan yang akan kita ambil dalam menyangkut juga dengan Bapak Ibu. Langkah-langkah itu disampaikan Bapak koordinasi dengan guru dan sekolah. Terus ketika hal-hal selama ini apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Yang efektif untuk kita selalu koordinasi dengan tim sekolah atau tim manajemen sekolah, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Kalau dalam hal ini dengan dilematika, berarti komunikasi ataupun koordinasi ini yang sangat efektif untuk pengambilan keputusan dan nantinya juga dari teman-teman dan manajemen sekolah ini akan memberikan usulan, masukan yang bagus untuk bisa mengambil satu keputusan bersama. Yang baik Bapak. Ketika dari pengambilan keputusan ada tantangan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan selama mengalami kasus yang mengikuti kalau itu bagaimana Pak? Untuk tantangan tentunya selalu ada. Misalnya tadi kaitan dengan siswa lomba, kemudian selalu menjalankan pelajaran. Kan kita jumlah cukup banyak. Dari jumlah yang cukup banyak ini, mungkin ada satu atau dua yang memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda kaitannya dengan yang nanti kita bersama-sama. Jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan kasus dilematika ini dan apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di depan atau memiliki jadwal yang lain seperti apa yang Bapak sudah sampaikan? Untuk jadwal tidak ada, begitu nanti ada permasalahan dengan dilematika atau yang lain bisa kita koordinasi bersama dengan manajemen sekolah. Langsung ya Pak, terus ketika kerjaan terus koordinasi langsung dengan guru yang bersangkutan juga berarti ya Pak. Ya, terutama dengan manajemen sekolah, terus dengan Bapak Ibu. Selain itu, apakah ada faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilematika tersebut? Untuk faktor ini adalah dan juga kerjasama dengan yang baik dengan Bapak Ibu. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada dilematika? Yang paling penting kaitan dengan hubungan kita ini komunikasi ataupun koordinasi yang sangat mendukung
yang bisa memberikan istilahnya bermanfaatan ya, baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Yang pertama adalah komunikasi atau koordinasi. Terima kasih Pak. Sudah ketika jadwal yang disampaikan Bapak sekolah ini, saya sendiri menyampaikan tadi JMA3 yang bakal siswa yang berprestasi. Tentunya pada saat kegiatan kedua perlu adanya koordinasi dan koordinasi dari dan